Kalau tadi baterai kan yang sini, ini yang micro USB. Kita coba dari charger HP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nyala teman-teman. Off, ini dari baterai juga nyala. Nah, jadi bisa kita supply dari dua sumber teman-teman. Jadi kita bisa pakai baterai, terus kita bisa pakai sumber dari charger HP teman-teman. Yang biasa saya pakai buat LED indikator modul TP. Nah itu 2, pas biru. Nah ini kakinya positif, nah ini negatif nih. LED biru dia 2,8 teman-teman. Oke, ini nyala. Ini pakai LED chip. Kalau di sini terukur 7,9 atau 8 volt, berarti 8 sampai 9 volt. Ini 2. Oh, ini 3 mampu, teman-teman. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Wahyu Agung Bagus P, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi apakah teman-teman masih bingung dan masih mencari cara gimana sih kita nih ngetes, teman-teman, ngetes LED ini, entah itu LED HPL, LED COB, atau LED chip yang terpasang di lampu 220 volt seperti ini, masih bisa nyala, masih bagus atau enggak, itu gimana ya caranya? Terus kita juga bisa mengetahui berapa sih tegangan minimal supaya LED-LED ini, si LED semua ini, bisa menyala, teman-teman. Nah, di sini saya mau tunjukin ke teman-teman gimana caranya ngerakit auto LED seperti ini, teman-teman. Auto LED tester. Di sini bisa disuplai pakai baterai 18650 seperti ini, ataupun disuplai pakai charger HP 5 volt seperti ini, teman-teman. Saya mau tunjukkan ke teman-teman dulu cara kerjanya. Ini kalau pakai baterai, kita testing pakai baterai. Nah, di sini menyala ya LED-nya. Untuk voltmeternya di sini juga menyala. Terus kalau untuk mode charger HP kita pasang di atas. Di sini. Nah, kita bisa nyalakan. Nah, kita bisa nyalakan seperti ini, teman-teman ya. Nih. Nah, ini yang mode baterai, ini yang mode charger HP 5 volt seperti ini. Ini sangat praktis sekali, bisa dibawa kemana-mana, dan tentunya di video kali ini saya mau menunjukkan ke teman-teman gimana cara ngerakitnya. Ayo disimak. Siapkan kopinya buat yang ngopi dan siapkan air putihnya buat yang ngair, teman-teman. Oke, langsung aja kita buat, teman-teman ya. Mantap. Oke, jadi bahan-bahannya ya ini, teman-teman. Modul inti itu saya pakai modul step up yang MT3608, soket banana ya. Ada holder baterai, soket micro USB. Ya, satu buah resistor ukuran 2200 ohm atau 2K2, saklar 3 kaki ya, saklar 3 kaki, voltmeter DC, 3 kabel seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman siapin dulu modul MT3608. Teman-teman bisa pakai yang 3608 seperti ini, atau teman-teman pakai yang tipe 6009 juga bisa, teman-teman. Nah, pertama kita pasang satu kabel dulu ke V-in plus ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Terus selanjutnya teman-teman bisa pasang ke kaki yang tengah dari saklar, teman-teman. Ke kaki yang tengah ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya. Terus selanjutnya, nah, karena di sini bagian holder baterai, teman-teman, ada plus dan ada minusnya. Kita pasang di sebelah sini, teman-teman. Oke, sudah terpasang. Nah, ini yang jalur dari baterai 18650. Ini pakai holder baterai. Nah, terus yang satunya, teman-teman. Nah, untuk bagian positif dari micro USB itu kita hubungkan ke saklar, kaki saklar yang satunya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, jadi seperti ini. Posisi off itu di tengah-tengah. Jadi nanti kalau kita klik ke salah satu, nanti yang dari charger HP akan aktif, teman-teman. Atau kalau kita klik ke yang satunya, itu nanti dari baterai akan aktif, teman-teman. Jadi seperti itu. Bisa disuplai pakai baterai ataupun pakai charger HP langsung, teman-teman. Nah, ini bagian minusnya. Ini kita kupas dua-duanya, terus kita jadikan satu. Kita hubungkan ke V-in
min, teman-teman. Kita pasang ke V-in min, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, bagian input sudah selesai ya. Bagian input sudah selesai, terus kita pasang bagian outputnya. Untuk output di bagian Vout plus ya, Vout plus yang ini, itu kita pasang resistor 2K2 seperti ini. Ya ini deng yang plus, yang bawahnya yang min. Kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang seperti ini. Terus bisa teman pasang voltmeternya. 3 kabel, yang hitam itu ke Vout negatif, yang merah ke Vout positif, teman-teman. Sedangkan yang putih itu di ujung resistor sebelah sini, teman-teman ya. Kita pasang yang negatif dulu. Terus kita pasang yang kabel positif di Vout plusnya, teman-teman ya, atau sebelum resistor. Oke, sudah seperti ini. Jelas ya. Terus yang kabel putih itu kita lilitkan di ujung resistor. Nih, seperti ini teman-teman ya. Nih. Di ujung resistor seperti ini. Nah, dililit seperti ini, terus disolder. Lebihnya kita potong. Tek, sudah teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Ini sudah jadi. Nah, untuk jack banananya di sini nanti saya pasang ke box aja, teman-teman. Kita coba dulu pakai supply baterai. Kita perlu baterai, teman-teman. Oke, di sini saya ada baterai 18650. Nah, ini sudah terukur kapasitasnya 1823. Kita testing tegangannya dulu, teman-teman. Oke, tegangan baterai. Kita cek berapa nih. Oke, mantap, 4,18 ya. Ini tegangan baterainya. Tegangan baterai 4,18. Posisi saklar masih off, teman-teman ya. Posisi saklar masih off. Nah, ini tak giniin aja biar kelihatan. Jangan sampai terbalik, teman-teman. Kutub positif ya, itu yang seperti ini. Sedang kutub negatif yang lebar seperti ini, teman-teman. Biasanya di bodi baterai ada tambahan tandanya, teman-teman ya. Kita pasang aja. Nah, seperti ini. Oke, kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman lihat voltmeternya. Oke, nyala ya. Nih, 6,34. Nah, ini 6,34 ini kita setting tegangannya sekitar 27 sampai 30 volt, teman-teman. Karena si voltmeter ini maksimal itu 30 volt. Jadi tak atur di 27 aja, teman-teman. Wih, ya apa iki? Pengen ketok ini nah. Tak naikkan dulu tegangannya, teman-teman. Oke, naik 7, 11, 13, 17, 23, 27. Kita naikin lagi. Nah, mentok, teman-teman ya. Di 27,4. Oke, ini sudah aman. Nih 27,5 lah, sudah oke. Nih kita off kan ya. Kita coba pakai charger HP, input charger HP. Nah, ini pakai yang micro USB, teman-teman. Kalau teman-teman punya yang Type C ya pakai Type C aja nggak masalah. Pasang di sini, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau seperti ini itu kita bisa nyalakan dari sebelah sini, teman-teman. Nih, kalau tadi baterai kan yang sini, ini yang micro USB. Kita coba dari charger HP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nyala, teman-teman. Off, ini dari baterai juga nyala. Nah, jadi bisa kita supply dari dua sumber, teman-teman. Jadi kita bisa pakai baterai, terus kita bisa pakai sumber dari charger HP, teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Dan saya sudah siapkan boxnya. Saya tak cari boxnya tadi mana ya. Saya sudah siapkan boxnya, teman-teman. Sudah tak lubangi. Nah, ini boxnya, teman-teman. Boxnya sudah seperti ini. Sudah tak lubangi. Ya, ini untuk tempat saklar.
tempat voltmeter, ini untuk tempat probe atau untuk soket banana seperti ini teman-teman. Nah, untuk input dari charger HP nanti di sini teman-teman ya. Ini di sini, jadi di atas, sama nanti baterainya tak taruh di samping sini teman-teman. Jadi baterainya itu nempel seperti ini di luar, nggak tak taruh di dalam. Loh, kok nggak taruh di dalam, kenapa mas? Ya biar enak aja teman-teman, saya nggak usah, karena saya nggak pakai modul TP ya. Jadi kalau saya pakai modul TP tak taruh di dalam teman-teman, karena di sini saya nggak pakai modul TP, sesuai dengan kebutuhan saya juga. Jadi baterainya kalau sudah ngedrop bisa saya lepas dan bisa saya ganti pakai baterai yang lain teman-teman, karena ini pengecasannya lewat eksternal bukan lewat internal teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, masih bisa dimodif-modif lagi kok teman-teman. Oke, langsung aja tak pindah ke sini ininya, komponen-komponennya, nanti kita testing lagi teman-teman ya. Lanjut. Nah, oke teman-teman, ini sudah jadi seperti ini ya. Ini jadi tempat baterai di samping, ini tempat saklar, ini tempat probe atau tempat kabel untuk multitesternya untuk ngetes, sama di atas ini untuk tempat sumber dari charger HP-nya teman-teman ya. Yang ini, saya nggak fokus. Nah, yang ini teman-teman ya. Nih, jadi untuk isi dalamnya itu seperti ini. Lah, seperti ini teman-teman. Nih, coba tak jelasin lagi ya. Nah, bentar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dari sumber charger HP ini masuk ke sini, ke saklar, kaki saklar yang satu sebelah sini. Nah, terus yang dari baterai yang ini, nah itu masuk ke yang sebelah sini. Karena di sini ada 3 kaki ya. Nah, terus outputnya ini masuk ke V-in plus. Nah, jadi tengah-tengah ini posisi off teman-teman ya. Terus masing-masing negatifnya dari baterai maupun dari charger itu kita jadikan satu teman-teman. Kita paralel, kita jadikan satu nih. Kita hubungkan ke V-in min atau V-in negatif. Nih teman-teman ya. Terus dari voltmeter 3 kabel ini, kabel putih itu kita hubungkan di ujung resistor, yang mana nanti kita pasangkan juga atau kita hubungkan secara paralel dengan ini teman-teman, kabel merah dari probe untuk output probe ini teman-teman, atau ke jack banana yang merah ini plus. Nah ini ya, ini kabelnya yang ini. Nah ini, terus kabel merah dari multimeter ini kita hubungkan ke V-out plus. Nah sebelum resistor. Nah ini seperti ini. Sedangkan yang hitam dari multimeter, dari voltmeter ini kita paralel juga sama ini teman-teman, kabel warna biru ini dari probe negatif teman-teman ya. Kita hubungkan ke V-out min. Nah ini tegangannya tadi sudah kita setting ya, 27,5 teman-teman. Seperti ini. Jadi bisa kita langsung testing teman-teman ya. Nih kita langsung testing, dan di sini sudah saya siapkan beberapa LED ya. Beberapa LED, ada LED HPL, ada LED COB, ada LED biasa yang 3 mili, yang 5 mili. Karena setiap LED ini kan punya tegangan kerja berbeda-beda, atau hanya sekedar ngetes LED ini bisa nyala atau tidak. Gitu teman-teman ya. Kalau LED-nya nyala berarti LED-nya masih bagus. Intinya si LED-nya ini, kita mengetahui si LED-nya ini, si LED-nya ini itu aman teman-teman, nggak ada yang rusak. Nah saya perlu nyari satu LED lagi teman-teman, masih ada yang kurang. Nah jadi saya ambil LED ini dulu ya. Ini dari lampu LED, ini yang lampu LED non driver. Nah ini lampu LED yang berdriver atau dari merek Philips teman-teman. Ini yang merek biasa, merek apa ini, Eco Bright atau Slovens tadi ya. Nah ini pokoknya ini dah ya. Ini yang non driver, ini yang berdriver. Oke, langsung aja kita coba teman-teman ya. Kita udah tahu isi dalamnya seperti apa ini tadi ya. Nah seperti ini, teman-teman bisa ikutin. Kita coba yang mode baterai. Nah ini mode baterai ya, nyala ya. Kalau kita pindah ke mode charger nggak bisa karena kita belum pasang chargernya teman-teman. Ini kita pasang chargernya dulu. Nah sudah.
kita bisa nyalakan. Nah, ini yang mode charger, kita pasang di charger. Ini yang mode baterai, seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung kita testing. Untuk probe-nya teman-teman bisa pakai probe dari multitester atau multimeternya teman-teman ya, seperti ini. Atau mau teman-teman langsungin nggak apa-apa, teman-teman solder langsung ke modul modul MT3608 atau XL6009 juga bebas. Tapi kalau saya pakai jack banana seperti ini biar bisa dilepas pasang teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini sudah. Ini yang mode baterai teman-teman. Yang mode baterai. Jadi bisa kita langsung testing, uji coba. Ini pakai LED HPL warna kuning ya. Ini positif, ini negatif. Nah, itu sudah tertera ya. Dia langsung nyala LED-nya. Di sini terbaca 2,6 ya. Minimal dia bisa nyala sekitar 2,6. Tapi kalau di tegangan kerja normalnya itu 3,2 sampai 3,4. Nah, ini LED putih. Sama teman-teman 2,6 ya. Kalau terbalik gimana? Oke, kita balik ya. Yang ini negatif kita tempel ke positif, yang ini yang positif kita tempel ke negatif. Nah, dia nggak akan terbaca apa-apa dan nggak akan nyala. Loh, apakah ngerusak LED-nya mas? Kita coba, kita benerin lagi. Tag. Nah, LED-nya masih nyala teman-teman ya, dan masih terukur 2,61. Kalau tersentuh seperti ini, terhubung singkat, dia akan 0, kemudian akan kembali lagi. Nah, dia kalau nggak sengaja kehubung singkat seperti ini teman-teman, dia akan seolah-olah short, tapi karena di sini MT3608 itu ada proteksinya, jadi dia masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Nah, seperti itu ya. Terus lanjut LED COB. Nah, ini LED COB yang sering saya pakai nih. Ini positifnya di sebelah sini teman-teman, negatifnya di sebelahnya. Nah, itu sama ya. Nah, oke. Ini LED apa ini? LED klip kalau nggak salah. LED klip. Nah, kita coba. Oh, enggak, ini LED merah, teman-teman. Oh, LED klip juga ternyata. LED klip, teman-teman. LED klip ini dia bisa nyala sampai 5 volt, teman-teman ya. Nah, itu. Ini juga LED klip. Ini yang mode lambat, yang ini yang mode cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu 4,4 ya. Klip. Nah, kalau ini LED yang satu warna aja. Yang biasa saya pakai buat LED indikator modul TP. Nah, itu 2, 2 volt. Mantap. Ya. Yang ini yang warna hijau. Kita tes semua teman-teman LED-nya. Ini 2,19. Hampir 2,2. Sip. Ini LED biru. Nah, ini kakinya positif, nah ini negatif nih. LED biru dia 2,8 teman-teman. Sip, mantap. Nah, ini LED COB yang agak lebar teman-teman. Kita coba. Oke, dia menyala di ini kayaknya LED 9 volt ini. Antara 8 sampai 9 volt ini teman-teman. Dia mampu menyala 8 sampai 9 volt untuk tegangan minimumnya. Ya, seperti ini. Teman-teman. Nih. Seperti ini ya. Terus ini LED COB yang panjang yang sering saya pakai juga, teman-teman. Ini positifnya di sini, ini negatifnya di sini. Nah. Sama 2,61. Sama kayak yang ini tadi ya. Mantap. Nah, terus ke LED yang ini nih. Ini LED yang terpasang di lampu 220 volt teman-teman. Nah, kita akan coba karena lampu ini, yang ini maupun yang ini itu biasanya tersusun secara seri teman-teman. Berhubung ini lampu bekas, jadi kita tes juga apakah ada lampu yang masih nyala ataupun ada lampu yang sudah mati. Kita tes yang non driver dulu ya. Nah, ini sudah ada tandanya teman-teman. Nah, ini yang negatif ya, ada tanda garisnya ini. Ini negatif, yang ini positif. Kita coba yang atas dulu. Ini kayaknya sudah menghitam teman-teman. Oke, masih nyala ya. Kalau kita susun secara seperti ini, dia nggak mau. Mau sebenarnya.
Oke, ini seri 2 teman-teman, dia nyala itu sekitar 10,9. Kalau per satu LED-nya itu dia di 5 volt. Ini LED chip 6 volt kurang lebih teman-teman ya. Ini 5 sampai 6 volt, agak teman-teman ya. Mata saya agak belerang ini teman-teman. Kena cahayanya ya. Nah, seperti ini. Gitu tadi lampunya nyala semua. Nah, ini lampunya nggak nyala teman-teman. Ini lampunya nggak nyala ya, berarti ini lampunya mati. Nah, kita balik juga nggak mau nyala. Ini mati teman-teman. Oke, kita coba lampu yang satu lagi. Nih. Oke, ini nyala. Ini pakai LED chip. Kalau di sini terukur 7,9 atau 8 volt, berarti 8 sampai 9 volt. Ini 2. Oh, ini 3 mampu teman-teman. Berarti tadi padnya nggak pas aja nih saya ngukurnya. Nah, seperti ini. Allah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh. Oke, ini pakai baterai ya. Kalau kita coba pakai yang charger HP. Nih, pakai charger HP sama. Oke, dia nyala, 4 nyala tapi redup banget teman-teman ya. Dia 4 nyala tapi redup banget. Nah, ini nyala tapi redup banget. Itu terukur 27 teman-teman. Ngepas. Nih, kalau ini masih nyala semua teman-teman. 3 lampu. 3 lampu ya yang atas ya. Nah, seperti ini. 23,1. Mantap. Oke, sama. Yang ini juga kita cek. Masih sama, teman-teman. Masih sama. Oke, mantap teman-teman, berhasil ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil ngerakit auto LED tester, teman-teman. Ya, intinya untuk mengetahui tegangan minimum si LED ini. Si LED ini kok kalau terhubung kata-katanya nggak enak teman-teman. Si LED ini bisa nyala di sekitar berapa volt. Terus kita juga mengetahui apakah LED ini masih bagus atau tidak. Cukup dengan alat ini aja teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah berhasil kita rakit. Dan ini bisa kita bawa kemana-mana tentunya. Bisa kita pakai mode baterai ataupun mode charger HP teman-teman. Langsung terhubung ke charger HP ataupun power bank, ini juga bisa sebenarnya teman-teman ya. Berhubung saya nggak punya power bank, nantilah insya Allah kalau ada waktu lagi kita akan buat power bank teman-teman. Nah, ini bisa, jadi bisa dibawa kemana-mana teman-teman ya. Tinggal tambah gantungan kunci atau apa, tinggal digantung biar lebih presisi dan sebagaimananya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Mohon maaf kalau nggak ada skemanya. Jadi bisa teman-teman ikutin aja step by stepnya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Disambung di lain waktu lagi. Saya Wahyu Agung Bagus P. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap. Mantap nih bos. Jos.